Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan pembelajaran tahsin di kelas 9C hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Salam salam semua tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga itu termasuk menyertai yang akhirnya akan mendapatkan kemudian. Baik, sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini, tahsin hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan banyak praktek ya, dan nanti juga sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita bedah tajwid, dan kami sangat berharap kepada anak-anak sekalian, khususnya kelas 9, sebelum mendapatkan atau menyelesaikan pendidikannya di SMP Tinggi Sarbani, jangan sampai keluar dari SMP Tinggi Sarbani membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Ya, itu adalah dosa besar. Maksudnya kesalahan kami juga ya, walaupun juga ada beberapa faktor-faktor yang lain juga. Mungkin kami sudah memotivasi sedemikian rupa, anandanya belum dapat juga hidayah. Tapi kami sangat berharap nak, jangan sampai kecewakan kedua orang tua kalian. Kalian sudah ditempatkan di sini. Salah satu tujuannya Ustadz yakin adalah memperbaiki bacaan Quran, memperbanyak hafalan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu bantu kami nak supaya ilmu yang ada di kepala kami, kepala Ustadz Iwan, kepala saya dan beberapa guru-guru tahsin yang lain itu tersampaikan kepada Ananda ya. Itu adalah tujuan kami ya. Jadi kami sangat merasa terharu, bangga apabila Ananda itu bisa menerima materi-materi atau ilmu-ilmu yang telah kami berikan ya. Kami sebagai guru ini akan merasa sangat senang, bahagia ketika melihat siswanya itu lebih tinggi ilmunya, lebih bagus bacaannya dibandingkan dengan gurunya ya. Karena kan gurunya mungkin hanya seperti ini aja, tapi kalau kalian kan jangkanya masih panjang. Kalau sekarang mungkin kalian bisa hafal 30 juz, nanti akan diperbaiki lagi dengan pemahaman tafsirnya, dengan pemahaman sanatnya dan lain sebagainya. Allah alam. Ya. Jadi kami sebagai seorang guru akan merasa sangat sedih sebaliknya apabila kami sudah mengupayakan sedemikian rupa tapi anandanya menerimanya belum maksimal. Ya, jadi tolong nak bagi Ananda yang merasa sayang dengan ayah dan juga bundanya, silakan diperbaiki bacaan Qur'annya ya. Mumpung masih ada di SMP Tinggi Sarbani, masih ada Ustadz Iwan, masih ada saya dan ada ustadz-ustadz yang lain, silakan dimanfaatkan untuk ditanyakan. Karena nanti kalau sudah tidak mengajar di Insan Robani, kalian sudah tidak menjadi siswa SMPT lagi, mungkin bertanya adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin menurut kalian. Tapi kalau menurut Ustadz mungkin saja. Tapi karena kalian mungkin sudah, saya kan sudah SMA, terus sudah malu mau ketemu sama Ustadz Iwan atau sama Ustadz Maliki, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kali ini, kalian masih mempunyai hak untuk bertanya kepada kami sebagai salah satu sebagai tim tahsin ya, yang ada di Ihsan Robani. Gitu ya nak ya, kelas 9, ayo bangun nak, ayo semangat nak. Kemarin sudah Ustadz motivasi, jangan sampai semangat ini timbulnya nanti di akhir-akhir waktu ya. Kalau timbulnya di akhir-akhir waktu, ya tentunya kalian tidak akan maksimal dalam menyampaikan selebrasi ya, ataupun hafalan-hafalan ya. Kemarin Ustadz ada beberapa orang tua wali yang menyampaikan ke Ustadz, khususnya kelas 9 itu bilang, Ustadz bagaimana dengan ujian tahfiznya? Ada yang bertanya seperti itu. Kok kami orang tua tidak dapat informasi? Ya, jadi tolong disampaikan kepada orang tuanya nak bahwa namanya ujian tahfiz ini untuk tahun ini kita sudah fasilitasi lebih, insya Allah lebih transparan, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya insya Allah. Setelah kita evaluasi bersama, jadi silakan daftar. Kalau memang hari ini ada yang daftar, nanti kita akan buatkan jadwal dan akan kita langsung ujikan. Kemarin diupayakan 1 kali duduk itu 1 juz nak. Jadi silakan dihafalkan. Siapa yang sudah bisa dihafalkan 1 kali duduk 1 juz, itu kita akan fasilitasi tempatnya, terus pengujinya dan lain sebagainya. Kira seperti itu ya nak ya, dan mudah-mudahan semangat ini ada dari sekarang, jangan nanti di waktu-waktu injury time, waktu-waktu
ketika memang butuh banget dengan sertifikat itu karena dia mau masuk ke sekolah tertentu, ternyata nilainya tidak masuk. Pakai yang lain juga nggak masuk. Yang bisa menolong dia apa? Misalnya sertifikat tahfiz misalnya. Tapi dia belum ujian dan belum menyelesaikan. Dan dia hanya bisa memaksakan kehendak. Kenapa? Karena memang ya harusnya kalau mau ujian itu ya butuh proses, butuh waktu, tapi dia akhirnya saling kejar-kejaran ya. Oh saya duluan yang seperti itu yang tidak baik. Nah kesannya sangat sekali memaksa. Oleh karenanya, mulai dari sekarang kami himbaukan kepada Ananda khusus kelas 9. Mudah-mudahan kami tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan. Dan semoga Allah turunkan hidayah kepada Ananda yang hadir atau dengar pada kesempatan hari ini di kelas 9C sehingga langsung memikirkan, oh kalau gitu saya harus targetkan. Itu ditulis di kalendernya, gunakan HP yang canggih-canggih itu untuk mengingat. Saya minggu depan harus berani untuk menghafalkan setoran 1 juz misalnya, juz 29-nya, atau juz 30-nya, atau juz 28-nya, atau juz 1 misalnya. Silakan sampaikan kepada kami. Begitu ya Ananda sekalian. Jadi karena salah satu indikator yang dianggap berhasil atau SKL dari JSIT itu adalah kalian bisa mampu memahami bacaan Al-Quran, terus mengamalkan isi kandungannya ya, kira-kira seperti itu. Jadi mampu membaca Al-Quran dengan baik itu merupakan salah satu hal pokoknya. Jadi kalau seandainya hafalan mungkin ada beberapa, saya hanya 1 juz Ustaz mampunya. Nanti terakhir di SMP itu setelah dievaluasi ternyata hanya 1 juz. Boleh nggak Ustaz seperti itu? Sebenarnya nggak boleh ya, karena ada syarat minimal. Tapi karena sudah takdirnya seperti itu dan kalian sudah berusaha, ya nggak apa-apa. Tapi nanti itu informasi yang seperti ini harusnya disampaikannya nanti. Kalian jangan gunakan untuk di awal. Jadi kalau didengarkan di awal atau kalian jadikan patokannya nanti malah nggak semangat. Kalau nggak semangat ya sudah, saya mah setengah juz aja lah, saya mah 1 juz adalah gitu. Kalian masih ingat nggak Kak Sultan Inuni? Dia dalam program tahfiz yang berlangsung selama 1 bulan itu bisa menyelesaikan 30 juz ya. Ya memang sih itu bukan hasil dari SMP ITIN Sarabani, itu adalah hasil dari lembaga yang ada di luar sana ya, yang bekerja sama dengan SMP ITIN Sarabani. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadikan motivasi. Nah, apapun caranya, bagaimana cara kalian bisa menghafal, kenapa enggak? Silakan dilakukan. Misalnya di depan atau di tetangga rumah dekat kalian itu ada ustadz yang bisa memfasilitasi hafalan Qur'annya. Kenapa enggak, Nak? Hafiz 30 juz wasilahnya dari beliau. Kenapa enggak? Dari sekolah enggak bisa misalnya, karena waktunya terbatas. Hanya 3 jam tatap muka secara online dan juga secara daring pula. Tapi karena di rumah ada sesuatu, ada orang tetangga yang bisa mengajarinya atau dan sebagainya, silakan. Bahkan kalau tidak salah Ustadz Iwan Darmawan, Ustadz Iwan membuka pintu di rumahnya untuk anak-anak sekalian kalau seandainya ada yang serius untuk belajar tahsin dan tahfiz, juga menyetorkan hafalannya seandainya, disilahkan. Ya, Nak ya, anak-anak kelas 9 semoga bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan seperti ini adalah semata-mata untuk membakar motivasi Anda sekalian ya. Karena kalian adalah sudah di level terakhir di kelas 9 dan ingat Nak, tidak lama lagi kalian akan lulus ya. Apalagi pandemi ini, nggak kerasa paling besok kayaknya udah lulus tuh ya. Karena ya belajarnya kan setiap hari melalui konferensi seperti ini ya, melalui virtual ya. Dan kecuali nanti ketika ada di antara kalian yang menyetujui pembelajaran secara tatap muka, secara terbatas dan khusus mapel-mapel unggulan saja, baru nanti kita akan buat skenario-nya lagi ya, atau kita jadwalkan secara tatap muka. Begitu Anda sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperbanyak tilawah ya. Setelah nanti ini Ustadz sampaikan pengantar di awal, kita akan banyak tilawah. Dan nanti pada jam berikutnya nanti akan diisi oleh Ustadz Iwan ataupun Ustadz Yosi. Ustadz Yosi juga sudah hadir. Dan alhamdulillah ada berapa ini? Ada 9 siswa yang sudah ready. Ada Nanda Rekhal, ada Nanda Rosi, ada Nabil,
Ananda Raja, Ananda Raihan, Ananda santri boarding. Yang santri boarding ini bisa membuka kamera dan audionya kan? Audionya bisa terdengar nggak nih santri boarding? Halo, assalamualaikum nak. Santri boarding, tak ada pula rupanya. Raihan, assalamualaikum nak. Ini Raihan Islami Pasa atau Raihan Maulidi? Tak ada pula. Raja Dharma, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, nah itu apa namanya, foto profilnya imut banget nak. Iya, Pak. Apa masa bisa diganti, masa yang pakai peci gugup. Kalau Ustadz boleh request yang pakai peci misalnya kucing gimana? Soalnya kan kalau gugup kan apa namanya, kita menyentuhnya juga najis ya. Najisnya najis berat lagi. Ya, Pak. Ntar saya cari yang kucing. Oke. Iya. Tadi ada izin dari Rosi ya. Rosi tadi menyampaikan izinnya. Beliau izin keluar soalnya mau pergi. Oke. Masya Allah. Rosi sudah pergi. Ya, Rosi ada keperluan sepertinya ya. Baik. Santri boarding tadi belum dapat informasi. Rekel, Nabil dulu. Nabil, assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rekel. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, untuk kali ini kayaknya kami harus mengalah deh. Kalau seandainya kalian tidak mau menampilkan video, nggak apa-apa. Tapi ketika kami tanya, itu harus direspon. Nah, ketika kami tanya, direspon itu artinya kalian tuh standby di depan HP atau di depan laptop, ya. Itu berarti kalian responsif ya. Tapi ketika memang tidak, ya berarti HP-nya saja yang hidup. Sementara kalian nggak tahu pergi kemana. Santri boarding masih diulang, belum juga dinyalakan video ataupun audionya, belum ada tanda-tanda kehidupan. Raihan pun demikian, Raihan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Berarti yang efektif di sini ada Raja Dharma, Nabil, dan Rachel. Ada 3 peserta. Mestinya tidak ada Rosi, tapi Rosi tadi beliau izin keluar ya karena ada keperluan. Baik, sesaat lagi Ustaz akan share. Nah, terbaca di sini, Rachel? Apa yang Ustaz share screen kan, apa terbaca? Kebaca Ustaz. Bisa Alhamdulillah. di Zoom kok. Oke. Ini sudah pernah dibahas hukum tajwidnya dari ayat pertama sampai ayat berapa ya Ustaz? Kira-kira Ustaz? Ustaz Iwan masih standby kah? Ini ada sampai ayat 56. Baik deh, kita mulai dari ayat 1 saja ya. Rachel, sudah pernah belum latihan surat Al-Mudaththir? Belum Ustaz. Oke, baik. Nah, sekarang silakan diperhatikan layar yang ada di monitor. Kita akan membaca surat Al-Mudaththir. Nanti dibacanya per ayat dan kita akan ambil kesimpulan atau bahas tentang hukum tajwidnya ya, Rachel. Yuk, silakan Rachel dibaca. Kalau di awalan ini, karena Rachel yang mengawali, dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, cukup. Muddatsir. Ya, itu ada majais munfasil ayyuhal muddatsir. Nathirnya di situ termasuk tipis atau tebal dia, termasuk tafhim atau tarkik. Rachel masih ingat ya? Kita kan sudah pernah membahas tafhim, tarkik, terus juga ada hamzah wasol sama apalagi satu lagi. Alif lam ya, alif lam. Ada semua di sini. Ada alif lamnya, ada hamzah wasolnya. Ya, kalau ditinjau dari apa namanya? Hukum ro atau tafhim tebal atau tipisnya, fir ini bacanya tebal atau tipis? Tipis, Pak. Karena dia berada di ya sebelumnya adalah
Sebelum huruf Iya. ini huruf kasroh Apa itu? ya. Iya. Ya, oke. Kemudian di sini juga ada hukum alif lamnya juga. Nah, ada alif lam. Rehel sudah paham belum sih? Kalau ada alif lam seperti ini dan dia terbaca, ini termasuk alif lam samsiah atau alif lam komariah? Nggak dibaca. Kan alif lamnya di sini ada tuh terbaca. Eh, Kemarin di hukuman alif lam, apakah dia termasuk? Jadi Ustadz sekarang tanya sama Rehel, apakah di sini alif lam komariah atau alif lam samsiah? Samsiah. Kenapa samsiah? Yang benar adalah komariah. Kalau samsiah itu dia ada alif lamnya tapi tidak terbaca. Contohnya nih di ayat 5 nih. Warrujaja, ada alif lam di sini tapi dia tidak terbaca. Nah, ini adalah asam sian. Nah, kalau ini ada alif lam dan dia terbaca, lamnya disukunkan, dia masuk ke dalam kategori al-qamariyah. Begitu ya, Rekel ya. Iya, Pak. Jadi kalau ada alif lam yang terbaca, dia termasuk ke dalam al-qamariyah. Terus di sini juga ada hamzah wasol, karena hamzah wasol, alif lam sama hukum tafhim tarkik itu masuk ke dalam satu bab pembahasan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas. Jadi ada hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah-tengah seperti ini cara bacanya bagaimana? Ini ada hamzah wasol nih yang Ustaz tunjuk pakai kursor ini. Nggak dibaca. Tidak dibaca ya. Kalau di tengah-tengah dia tidak dibaca. Oke ya. Oke, seperti itu. Terus lanjut lagi ayat keduanya, Rekel. Kum fa'angdir. Ya, baca angnya lebih lama dikit ya, ikhfa. Fa'andir. Ulangin. Kum fa'angdir. Ya. Di sini ada hukum yang barusan kita bahas adalah zir. Zir ini yang tafhim nama tarkiknya termasuk ke dalam mana ini? Yang tebal atau yang tipis? Yang tipis. Tipis artinya tafhim atau tarkik? Tarkik. Tarkik. Ya, tarkik. Alasannya Karena huruf sebelumnya apa itu? Huruf sebelumnya kasroh. Ya, kasroh ya. Zir tipis. Kemudian sebelumnya juga kita jumpai di sini ada huruf hukum yang lain ya. Mim mati bertemu dengan huruf fa. Pak Ekal masih ingat nggak kalau hukum mim mati itu bertemu dengan fa, dia menjadi apa? Izhar safa. Ikhfa syafawi. Izhar safawi. Ikhfa syafawi. Ya, dia dibaca jelas dan tanpa panjang ya. Hukum mim mati itu hukumnya ada 3 ya. Ikhfa safawi, idhar safawi, atau dan terakhir adalah idgham mislain atau idgham mimi. Mim mati bertemu dengan fa, ini hukumnya adalah izhar safawi. Kemudian fa'anzir ini ada nun mati. Rekel masih ingat gak hukum nun mati? Hukum nun mati atau tanin bertemu dengan huruf dha, itu hukumnya adalah dengung. Dia bacanya samar bukan dengung. Faang. Memang terlihatnya seperti dengung, tapi bukan dengung. Yang benar adalah suara nun ini disamarkan ke bunyi huruf dha. Faang. Jadi ketika bunyi nun, kita masuk ke siap-siap mulut kita atau lidah posisi ya mulut ya. Mulut kita itu bersiap-siap masuk ke huruf dha. Fa'anzir, maka terdengar seperti padahal itu bukan dengung ya, namanya disamarkan. Oke, memang terdengar selintas seperti dengung, tapi yang benar samar. Nah, ini hukumnya adalah ikhfa ya, Rekel ya. Fa'anzir. Nah, dibacanya juga panjang. Fa'anzir. Ayat sampai ayat berapa ya? Satu baris sampai ayat 5 ya, Rekel ya. Nanti bawahnya gantian yang lain. Ayat ketiganya, Rekel. Warabbaka fakabbir. Ya, nah di sini ada hukum tafhim tarkik ya. Ro di sini hukumnya apa, Rekel? Tahfim. Tafhim artinya apa? Tebal. Karena apa? Karena rohnya bersifat apa itu? Di atasnya berharokat apa? Rohnya berharokat? Berharokat
Apa ini? Ini apa Fathah. namanya? Apa Rehel? Berharokat. Fathah. Fathah. Ya, berharokat fathah. Kalau ini fathah, di bawahnya kasroh. Kalau yang seperti ini ada dhamma. Ustadz menunjuk ini kelihatan nggak dari di layarnya Rehel? Kelihatan Ustadz? Gerak-gerak kelihatan ya. Iya. Warabbaka fakabbir. Nah, bir di sini hukumnya adalah Tipis. ya sama kayak yang hukum sebelumnya ya. Kita lanjut ke ayat keempat. Wasiyabaka fasohhir. Ini hurufnya diulangi lagi. Wasiyabaka fatohhir. Iya, fatohhir. Wasiyabaka. Dia di sini panjangnya berdua harokat ya Rachel. Ini Ya. hukumnya masih ingat nggak ini apa? Yang panjangnya dua harokat hukumnya adalah mat Fathah. tabi'i. Mat tabi'i ya. Matobi. Ya, mat tabi'i panjangnya dua harokat. Mat tabi'i itu paling sering kita jumpai kalau kita ngaji ya. Paling banyak dia. Dua harokat. Itu banyak sekali yang kita jumpai dan hukumnya mat tabi'i. Jadi kalau sudah paham, silakan ditunaikan haknya dia ya dua harokat aja. Wasiyabaka fatahhir. Nah, ini juga sama ya seperti tadi hukumnya. Nah, Ya. kita lanjut ke ayat kelima. Ini nanti Rehel sampai ayat 5 aja, nanti bawahnya gantian kawannya. Warrujza fahjur. Ya, di sini ada hamzah wasal juga ya. Hamzah wasal kalau di tengah-tengah dia kayak mana perlakuannya? Nggak dibaca. Tidak dibaca ya. Ini coba kalian Rehel kasih Quran ini kepada yang belum pernah belajar di IT atau belum pernah Quran, pasti dia bacanya wa'ur, rujajakan, wa'ur. Dia juga belum hafal misalnya, pasti bacanya wa'ur. Disangkanya doma, padahal ini bukan doma, ini adalah hamzah wasal ya. Jadi perhatian yang lain, ini adalah hamzah wasal. Kalau posisi di tengah maka dia tidak dibaca. Yang harus kalian ingat-ingat kemarin memang yang membingungkan dan semoga kalian sudah diberikan kefahaman kalau posisinya di awal hamzah wasalnya. Mana ya? Belum ada nanti ya, namun tapi di ayat ini sepertinya tidak ada. Nah, ketika tidak ada wanya, nah baru di situ perannya apakah dibaca a, apa dibaca i atau dibaca u. Nah, itu yang harus tahu ilmunya ya. Jangan sembarangan. Ini harus saya baca u aja lah, kan harokat ketiganya domah. Urru jaja misalnya wanya hilang, itu salah ya. Nah, ada teorinya. Kalau alif lam ada alif lam depannya maka wajib dibaca fathah depan. Jadi ar-rujja. Seandainya tidak ada wanya ya, seandainya wanya dihilangin. Oke, ru di sini hukumnya adalah Tebal. Ya, benar, tebal, tafhim. Jangan ragu-ragu mereka. Anda benar. Rujja. Di sini ada qala ya, huruf qala mantul disebut dengan qala sugro ya. Kenapa qala sugro? Maknanya qala yang kecil dia memang posisinya sudah sukun ya atau mati ya. Kalau qala kubro itu nanti dia mati bukan karena dia mati seperti ini tanda sukun, tapi dia mati karena waqaf, maka disebut kubro. Nah, kalau ini adalah qala sugro yang kecil. Ada hamzah wasal lagi di sini. Ya tidak dibaca ya. Jur. Di hukumnya adalah jurnya di sini Tebal. Ya, karena harokat sebelumnya adalah sebelum ro Domah. Oke, terima kasih Rachel ya. Semoga nanti ketika kawannya berikan latihan, Rachel tetap bisa menyimak. Amin. Siapa lagi ini ya? Berikutnya Afif Al-Rizki, bisa menyalakan mic-nya nak? Afif Al-Rizki. Afif Al-Rizki. Tak ada. Muhammad Ilyas. Tak ada pula. Muhammad Fahri Angkasa. Ya, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Fahri Angkasa bersiap nak di ayat ke-6. Ya. Pak, lihat bacanya pakai yang ada di screen HP atau screen komputer atau laptop saja nih. Jadi biar nanti kalau ada yang perlu dikoreksi kita langsung baca. Ya, silakan dibaca pelan-pelan. Langsung dibaca aja ya. Tak usah tahu ataupun basmalah, langsung aja ayat 6.
Wala tamnunas taksir. Ulangi lagi. Wala Wala tamnunas taksir. Ini bukan na ya, ada titik dua. Apa kurang besar? Ustaz besarkan dikit ya, bentar. Nah. Kita besarkan caranya. Wala. Udah Pak, udah kelihatan. Udah jelas. Kelihatan. Wala tam taksir. Sekarang udah usah besarin. Wala, ulangi. Wala tamnun taksir. Ya, takfir. Taksir. Takfir. Ya. Ananda Variangkasa, jadi cara membacanya perlu diulang-ulang ya Nak ya. Jadi semoga dengan diulang-ulang Allah akan berikan kepada Ananda Fahri kefahaman untuk lebih pede dalam membaca huruf hijaiyah, karena tadi sepertinya belum pede ketika membaca, sehingga mau membaca huruf kedepannya agak takut-takut salah gitu kan. Nggak apa-apa dibaca aja. Jadi mudah-mudahan dengan sering dibaca Allah karuniakan kelancaran. Di sini bacanya seperti ini, nanti diulang lagi ya. Wala tamnu tastakfir. Ulangi. Wala tamnu tastakfir. Ya, fir ini ada ta kasroh, kemudian doma ya. Wala di sini panjangnya adalah berapa harokat? Wala Satu, dua harokat ya. Ini yang disebut dengan mat tabi'i ya. Ya, panjangnya 2 harokat. Ada alif di sini kan, lam ini lam alif ini. Ada alifnya ini. Nah, ini yang di Ustadz tandai pakai kursor ini adalah alif. Wala. Kemudian tamnun. Tam sebelumnya. Mimati bertemu dengan nun, ini ada hukumnya. Variangkasa ini namanya idhar safawi. Memang dia tidak dibaca panjang ya. Wala tam. Tamnya biasa aja, jangan tam. Tidak dibaca panjang. Tamnun. Nun. Ini ada nun mati ya. Kalau Quran Madinah memang nunnya, nun matinya tidak ada tandanya ya di sini. Nun. Terus di depannya karena huruf ta, jadi bacanya bukan nun, tapi nuta. Nuta. Jadi suara nunnya ini disamarkan ke bunyi huruf ta. Nuta. Nah, tanya di sini ada yang mati, huruf sin ya, takfir. Nah, ada kasrah. Nah, di sini ada hukum tafhim tarkik nih, Fahri Angkasa. Nah, menurut Fahri di sini tafhim apa tarkik? Yang di mana ya? Yang sir. Takfir. Yang berhubungan dengan huruf ro. Apakah di sini tafhim atau tarkik? Tarkik. Tarkik. Apa itu tarkik? Tarkik itu tipis apa tebal? Tebal. Tarkik itu tipis, Pak Ari. Sering kali. Nggak apa-apa ya. Jadi orang belajar itu kan memang tadinya nggak bisa. Jadi kalau rajin, insya Allah berikan kefahaman. Ya, jadi tarkik itu tipis. Benar ya di sini karena rohnya diawali sebelumnya kasroh dan kemudian ini kita wakofkan, jadi dibacanya tipis ya, takfir. Kemudian kecuali kalau di depannya nanti kita sambung lagi ada huruf ini apa namanya, istilah. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat atau ayat 7-nya. Silakan Fahri Angkasa. Wali rabbika fardir. Ulangi lagi. Fasbir. Ya, ulangi lagi. Wali rabbika fasbir. Ya. Nah, birnya kalau seperti ini dibacanya tidak diayun ya, Fahri. Wali rabbika fasbir. Birnya tipis. Ulangi lagi, Nak. Wali rabbika fasbir. Ya. Di sini ada kondisi huruf atau tentang ro ya, kita akan coba ulas. Wali ro di sini termasuk tebal atau tipis, Fahri? Tebal. Tebal itu tadi bahasa Arabnya tafhim apa tarkik?
Tafhim. Ya benar, tafhim itu tebal ya, tarkik itu tipis. Jadi pahami makna dengan menggunakan kaidah bahasa Arabnya. Kemudian bika false. Nah, ini ada hamzah wasol. Nah, Fahri mudah-mudahan paham ya nak ya. Kalau di Quran Madinah ini ada hamzah wasol. Ini namanya hamzah wasol. Jangan dibaca faus, bukan faus tapi fas. Kalau di tengah-tengah kan tadi sudah disampaikan sama kawannya tadi, Revel ya, di atas tadi. Kalau ada hamzah wasol di tengah-tengah dia tidak dibaca ya. Fas, makanya tadi langsung fas, bukan faus tapi fas. Bir. Nah, bir di sini hukumnya adalah tafhim apa tarkik? Tarkik. Kemudian lanjut ke ayat 8-nya. Faiza nusira rafin nakur. Ya, sebenarnya varian kasar itu bacanya sudah bisa ya. Cuman di rumah mungkin nih Ustaz menduga berhubungan dengan Al-Qur'annya itu sangat jarang sehingga dia belum kenal akrab gitu dengan huruf-huruf hijaiyahnya. Coba kalau sering ya berhubungannya inten itu pasti dia lancar kayak baca inilah bahasa Indonesia gitu kan, tulisan kan karena kita sering baca jadi udah nggak usah kayaknya ngelihat kayak misalnya ngelihat film yang ada narasi teks gitu kan, padahal teksnya jalan cepat gitu tapi dia bisa baca. Kenapa? Karena kita sering lihat, kita sering baca, sering praktek. Nah karena di sini bagi Anda semua sih peserta didik itu yang bacanya belum lancar, itu salah satu faktornya adalah prakteknya yang belum kurang. Lo Ustadz, kalau kawan saya itu enggak, Ustadz dia juga jarang baca tapi kok dia lancar ya? Ya itu memang Allah takdirkan berbeda. Nah makanya kan ada hadisnya ya, ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu pahalanya double. Nah jadi jangan berputus asa, intinya jangan berputus asa, terus belajar ya, terus belajar dan berusaha untuk menjadi bisa ya, menjadi mahir dalam membaca huruf-huruf Al-Quran walaupun kita bukan orang Arab. Faida panjangnya 2 rakaat. Ini Fari matobi. Matobi'i. Ya, ini yang 2 rakaat ini matobi ini. Sama kayak wala tadi, wala tamnun. Sekarang kan sampai ke sini wa faida. Nah, boleh aja faida nukiro. Nah, ada huruf ro di sini. Hukumnya Ya. tafhim apa tarkik? Tafhim. Tafhim artinya adalah Tebal. ya, Nah, di sini ada hukum yang berhubungan dengan alif lam. Ya, ada alif lam di sini. Kemarin ada juga termasuk di materi yang sudah dipelajari di kelas 9. Alif lam itu terbagi menjadi 2, alif lam qamariyah sama alif lam samsiyah. Di sini masuk ke dalam alif lam qamariyah apa alif lam samsiyah, Fari? Nggak tahu, Pak. Nah, saya kasih tahu ya. Di sini kalau ada alif lam tapi dia tidak terbaca alif lamnya, maksudnya lamnya ini dia tidak ada tanda sukun. Seperti ini nih. Ustadz kasih contoh ayat berapa ya tadi ya? Nih ayat 1. Mari bisa lihat ayat 1 ya. Ya ayyuhal. Di sini ada alif lam, tapi di atasnya ada tanda sukun. Nah, di sini namanya alif lam qamariyah. Nah, kalau ini ada tanda sukun bacaannya alif lam qamariyah. Nah, kalau ini tidak ada tanda sukun berarti alif lam apa? Satunya lagi. Alif lam samsiyah. Ya, alif lam samsiyah. Jadi cara membedakan alif lam samsiyah sama alif lam qamariyah itu mudah, Nanda Fari. Jadi dilihat di atasnya, kalau ada tanda sukun itu berarti alif lam Qamariyah. Nah, kalau tidak ada tanda sukun berarti dia alif lam Samsiyah. Oke, Ustadz kasih coba perlihatkan ya contoh yang lain. Kita geser di ayat 10. Perhatikan ini, alal kafirina. Alal. Di sini ada alif lam. Hukumnya apa di sini? Alal kafirin. Apakah alif lam Alif atau lam yang satu itu, Pak. Iya. Apa itu? Jadi Fahri harus menjawab apakah alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah di alal kafirin. Qamariyah. Iya, qamariyah. Oke. Alhamdulillah ya. Ustaz kasih contoh lagi. Ya, Ustaz mau cek lagi apakah sudah hafal atau belum. Lagi ya.
Nah, ini ya. Ashaban nari. Di sini ada alif lam. Tapi dia alif lamnya tidak terbaca. Di sini alif lam qamariyah atau alif lam samsiah? Samsiah. Oke, baik. Nah, alhamdulillah. Berarti sudah dipahamkan ya, Fahri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini tadi kembali ke ayat 8 fin alif lam samsiah. Selain alif lam samsiah juga ada hamzah wasol. Hamzah wasol kalau berada di tengah-tengah maka dia tidak dibaca ya, Fahri ya. Maka tadi bacanya fin langsung. Bukan fiun ya. Atau fi'an ataupun fi'in. Dan juga ketepatan ini dengan gunnah. Jadi dibacanya juga gunnah. Hukum nun itu dan mim ketika di atasnya ada tanda tasdid seperti ini dibaca gunnah. Gunnah itu maru dengung. Asalnya dari hidung. Maka kalau membacakan huruf nun dan mim ketika hidungnya ditutup, dia mestinya stop bacaannya. Dia tidak ada suara lagi yang keluar. Enggak ada suara lagi yang keluar. Tapi kalau membaca huruf nun dan mim, dia ketika hidungnya ditutup dia masih ada suara, berarti suaranya tidak berasal dari hidung. Itu ya, Fahri ya. Nanya 2 harakat sama kayak eda ya. Mat apa tadi yang 2 harakat? Mat tabi'i. Ya, nakur. Kalau hukum roknya di sini masuk huruf apa hukumnya? Hukum apa? Hukum tafhim sama tebal atau tipisnya masuk ke tebal atau tipis dia? Tebal. Ya, karena sebelumnya diawali dengan domah ya. Kemudian juga ada hukum lain di sini, yaitu mat arid li sukun. Dia dibaca 5 harokat ya. Karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf ro. Jadi bacanya nakur. Nah, ini baru dibaca panjang. Kalau tadi ini fasbir pendek. Bukan fasbir. Karena tidak ada tanda yang memanjangkan di setelah bir. Nah, kalau ini ada ada wawunya di sini. Wawunya kan ini hidup nih. Ada mat tabi'inya nih. Setelah itu baru dimatikan. Terima kasih Ananda Fahri, cukup. Ustadz Iwan, bingung Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz? Ya Pak Maliki. Bisa dilanjutkan? Udah untuk Jadi berikutnya. sudah berapa orang yang baca nih Ustadz? Yang baca tadi Ananda Rekhel sama Ananda Dewo ya, Dewo tadi keluar ya. Fahri Angkasa Ustadz. Fahri Angkasa. Ini Raja Raja Ilyas, ada Nabil, ada tadi siapa satu lagi ya? Afif Al-Rizki. Afif. Ya. Afif belum tilawah ya. Baik, saya lanjutkan ya pembahasan dari Ustadz Maliki ya. Tadi Ustadz Maliki sudah menjelaskan tentang materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Tadi Ustadz Maliki mengupas surat Mudatsir ya, seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya Ustadz ganti suratnya dengan surat Al-Fajr ya. Al-Fajr, kalau Ananda nggak kelihatan di monitor, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Fajr ya, juz amma. Coba Ustadz cari dulu ya, biar bisa ditampilkan. Bacanya kita bergantian sambil kita cari hukum tajwidnya dari yang kita pelajari ya, yaitu hamzah wasol, tafkhim tarkik, dan alif lam samsiah qamariyah ya. Bagi yang masih bingung ya dengan hukum tajwid, silahkan ditanya ya, karena kalau nggak bertanya bingungnya nggak hilang. Baik, sudah Ustadz tampilkan surat Al-Fajr dalam screen ya, kita gantian bacanya. Mungkin Ustadz mau coba Raja. Iya Pak. Kita baca ya Raja ya. Kita baca 3 ayat dulu ya, 4 ayat lah ya. Silakan Raja. Bismillahirrohmanirrohim. Wal fajar. Ulang Raja, Wal fajar. Iya lanjut. Walayalin asyr.
Wasyafi wal water. Satu lagi. Walaida yaser. Iya. Kita ulang lagi ya. Kita sambil beda tajwidnya ya. Iya, Pak. Sekarang ini apa hukumnya? Raja. Alif lamnya alif lam apa nih? Ini, Pak. Syamsiah itu, Pak. Samsiah apa Komariah? Syamsiah. Kalau ada tanda sukunnya, namanya Komariah. Al-Komariah. Nggak ada Ak-Komariah, nggak ada. Kalau Samsiah, nggak ada yang Al-Samsiah, tapi Asyamsiah. Atau kalau kalian tahu surat Asyam, ya, surat apa? Asyam. Nggak ada yang membacanya dengan Al-Syam. Jadi dari namanya aja kita sudah bisa tahu ya, kalau ini dikatakan Syamsiah, Syamsiah itu L-nya nggak kebaca, ini kebaca L-nya. Asyamsiah terbaca nggak L-nya? Enggak, huruf lamnya nggak kebaca, ini kebaca. Berarti bukan Samsiah. Ini adalah Komariah, Al-Komar. Wal Fajar sama. Wal Komar, Wal Fajar sama-sama L-nya kebaca. Jadi cara membedakannya tadi seperti Pak Maliki, lihat ketika dia ada tanda sukun atau lamnya terbaca, maka dia dikatakan Komar, Komariah, Al ya. Kalau ditanyakan kenapa sebabnya lamnya terbaca, ya, karena alif lam ini menjumpai huruf komariah, huruf fa, ya, maka alif lamnya terbaca. Kalau dia menjumpai huruf samsiah, alif lamnya tidak terbaca. Seperti apa? Hir-Rahman, ro-nya ini adalah huruf samsiah sehingga lamnya tidak terbaca, ya. Seperti itu ya Raja ya. Ini jadi Iya, Pak. komariah, bukan samsiah. Bisa dipahami Raja? Iya, Pak. Kita lanjutkan lagi ya. Wal fajr. Ustadz mau tanya, ini ro-nya dibaca tebal apa baca tipis? Dibaca tebal, Pak. Baca tebal ya. Fajr. Iya. Kalau ditanya urayanya, kenapa ya dibaca tebal, Raja? Iya, Pak. Di buku tahsin, ya. Di buku tahsin, coba kalau Ustadz buka buku tahsinnya ya. Ustadz buka buku tahsinnya. Itu masuk poin, aduh, salah buka Ustadznya. Tunggu dulu. Dalam buku tahsin itu masuk poin hukum ro yang ke-6 atau yang terakhir ya. Di sini dilihat ya, ro tafhim terjadi ketika ro-nya wakaf ya. Ustaz ulang lagi ya. Ro tafhim terjadi ketika ro-nya wakaf. Artinya ro-nya wakaf apa sih? Ada di akhir bacaan. Kita berhenti di sini, ro-nya kita matikan. Wakaf. Sebelumnya huruf yang sukun, sebelumnya huruf fathah atau yang doma, maka dia dibaca dengan tebal. Ya, ini yang fathah nih semuanya nih. Ya, kalau dia doma ini, ya, Ustaz ulang lagi. Ro wakaf sebelumnya huruf yang sukun, sebelumnya huruf yang fathah atau doma. Kalau di sini sebelumnya fathah, dibaca dengan tebal. Wal fajr. Ya, sama seperti ini. Tapi cara mendefinisikannya seperti tadi. Contoh yang ini. Kenapa dia dibaca tebal? Ro wakaf, sebelumnya sukun, dan sebelumnya lagi dhamma. Ya. Atau kalau dalam buku ini, biasanya bahasanya ro wakaf, setelah huruf yang sukun, setelah huruf yang berharokat dhamma. Ya. Silakan bahasa kalian bisa sesuaikan, bisa cocokkan ya. Tapi yang penting paham. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ayat yang bisa dipahami nggak Raja, Ustadznya? Iya, Pak. Bisa ya? Kita baca ayat kedua ya. Silakan Raja. Baca ulang, Pak. Ayat yang kedua ya, Nak. Yang kedua. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Roknya bacanya tebal apa tipis? Walayalin asyr. Tebal, Pak. Tebal. Kalau ditanyain uraiannya seperti apa, Raja? Kenapa tebal? Karena ini yang belakangnya apa ya? Karena ya. ini, Pak, yang garis 2 di bawah sama di garis ujung. 2 di bawah. Ustaz ulang ya, ini sama ini uraiannya. Ro-nya wakaf itu dimatiin. Sebelumnya huruf yang berharokat sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah.
Sama persis ini. Roknya wakof. Tapi ini harokatnya dua, Ustaz. Iya, kalau dia labas. Kalau dia berhenti, asyir. Berarti roknya ini wakof, mati. Ya, kalau dia labas, hukumnya apa? Hukumnya tipis. Kenapa dia tipis? Karena dia berharokat di bawah. Tarkik. Seperti yang ini juga. Wal fajr. Kenapa dia menjadi tebal? Karena dia wakof. Kalau dia wasol atau labas, wal fajri wal arinya dibaca tarkik. Kenapa kok Ustaz berubah jadi tarkik? Karena dia labas dan dia berharokat kasroh. Nah, sama seperti ini Raja. Ya, ketika dia yang wakof berhenti, maka cara definisikannya ro wakof, sebelumnya harokatnya sukun, sebelumnya berharokat fathah. Bisa mendefinisikannya Raja? Ya, Bisa ya, kita lanjutkan lagi ya, ayat 3. Silakan. was wasyaf'i wal water. Iya, sekarang Ustaz tanya dulu, alif lamnya samsiah apa komariah? Ntar Pak. Komaria Pak. Aduh, tuh balik lagi. Kalau komariah tulisannya al-komar, al-nya kebaca. Ini L-nya kebaca nggak? Enggak. Nggak kebaca. Kalau samsiah, asyam. Tuh, sama hurufnya S-nya tuh. Nih, huruf samsiah nih. Wasyamsi, wasyaf'i. Sama. Berarti samsiah apa komariah? Syamsiah. Samsiah. Cirinya apa? Ada tasdidnya. Komariah ada sukunnya. Ada bulatnya nih. Kalau samsiah cirinya ada tasdidnya. Ya. Baik, kalau memang Raja masih belum memahami, nanti ketika temannya dijelaskan, Raja disimak ya. Kita lanjutkan Iya, Pak. lagi. Wasyaf'i alif lam samsiah ya. Wal water. Apa nih alif lamnya? Alif lamnya ini taruh Komariah. Komariah ya. Berarti huruf komariahnya yang mana, Raja? Yang ini Pak, yang A sama La itu Pak. Bukan. Ini alif lam, Bukan alif ya? lam komariah. Kenapa dia dibaca alif lam komariah? Karena menjumpai huruf komariah. Huruf komariahnya waw. Yang ini alif lam samsiah. Kenapa disebut alif lam samsiah? Karena alif lamnya menjumpai huruf samsiah. Alif lamnya tidak berubah. Alif lamnya sebegini semua. Tidak bisa menjadi samsiah, menjadi komariah, tidak bisa. Artinya alif lam ya tetap alif lam. Dia menjadi samsiah komariah melihat apa yang ditemuinya dia. Kalau dia bertemu dengan huruf samsiah, alif lamnya samsiah. Artinya alif lam samsiah, alif lamnya tidak terbaca. Ketika dia menjumpai huruf komariah, alif lamnya menjadi komariah. Artinya alif lamnya terlihat ya. Seperti bulan, komariah itu artinya bulan. Kita bisa memandang bulan, kita bisa memandang huruf lamnya. Artinya kita bisa membaca huruf lamnya. Tapi kalau kita di sini, kita tidak bisa membaca huruf lamnya. Ibarat matahari samsiah, terhalang oleh huruf sya-nya ini. Ya, kita terhalang mendengar huruf lamnya karena huruf sya-nya ini. Huruf samsiah. Wash, ya. Seakan-akan di sini tidak ada huruf lam, alif lam. Baik, wal water. Apa hukum roknya, Raja? Tebal Pak. Tebal, Dibaca coba tebal. definisinya. Karena sebelumnya ini apa tanya mati sama wawunya kasroh Pak. Hah? Masa kasur di atas nih? Oh, Ya, ini di atas namanya fathah. kata. Ustaz ulang ya. Roknya Ya, diwakofkan, sebelumnya huruf yang mati atau yang sukun, sebelum lagi baris di atas atau fathah. Begitu Raja ya. iya Pak. Kita lanjutkan lagi ya, satu ayat lagi Raja ya. Silakan Raja. Walaili iza yasir. Ya, sekarang ini apa hukumnya? Itu hukumnya ntar Pak. Eh Komariah Pak. Kenapa kok Maria? Karena ini apa bertemu sama huruf itu Pak. Huruf Komariah itu Pak. Mana huruf Marianya? Bukan Pak, karena nggak ini nggak dibaca itu Pak. Nggak dibaca. Ah, Ini jadi apa? Samsi apa Komaria? Komariah.
Samsia. Kita lihat lambangnya tuh, lambangnya tasdid ya. Apa itu samsia? Huruf lamnya nggak kebaca. Tapi ini kebaca loh Ustaz. Ada huruf lamnya Ustaz. Ini sebenarnya lamnya ada dua ini. Al-lail, lamnya dua. Ya, al dan lail ya. Lam yang pertama melebur ke lam yang kedua. Jadi yang kita baca sesungguhnya lam yang kedua. Kalau ditanya di sini huruf huruf samsiahnya huruf yang mana? Lam apa ya? Yang benar adalah huruf lamnya, bukan huruf ya-nya yang samsiah ya. Seperti allazi ini, seperti ini allati, huruf samsiahnya bukan ta. Ya, tapi huruf samsiahnya adalah lam. Ya, itu yang Ustaz tahu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lebih Ya, Pak. mudah melihat caranya dengan cara tasdid dan sukun. Ketika tasdid samsiah, ketika sukun komariah. Hanya hafalan dua itu aja ya. Kalau dia nggak ada, kalau nggak dihafalin satu. Pokoknya saya ngincer Ustaz kalau dia ada sukun komariah. Udah ini aja diincar. Kalau ini nggak ada sukunya, bukan komariah Ustaz. Apa namanya? Ingat-ingat lagi. Lawannya komariah apa? Yang matahari itu loh Ustaz. Oh samsiah. Ya, hanya menghafalkan dua antara yang sukun dan tasdid. Ya, lanjut ya. Yasser. Apa hukumnya roknya ini, Raja? Tebal, Pak. Tebal. Kenapa tebal? Karena huruf sebelumnya mati sama ini, Pak, fathah. Sebelumnya lagi Fathah. fathah. Jadi kalau uraiannya, kalau mau bagus uraiannya dari sini ya. Ro wakof. Sebelumnya huruf yang sukun, sebelumnya huruf yang fathah. Gitu ya Raja Iya, ya. Tolong nanti disimak temannya lagi yang lain membaca ya. Iya, Silakan Pak. yang berikutnya. Cukup ya Raja. Ada pertanyaan nggak Raja? Enggak, Pak. Enggaknya artinya paham apa tambah bingung ya Raja nih? Ini, Pak, mulai paham, Pak. Oh mulai paham ya. Alhamdulillah ya. Saya coba Afif ya. Afif bisa aktif Afif? Mic-nya dibuka tolong Afif. Kita baca ayat Coba. keempat ya Afif ya. Coba. Silakan Afif. Ayat keberapa, Pak? Ayat keempat ini dibaca sampai ayat ke-6. Tiga ayat ya. Ayat keempat. Ayat keempat kan yang ini, Pak. Suaranya agak kecil nih. Didekatkan ke mic-nya ya. Yang hal ini, Pak. Iya betul, yang hal ya, yang Ustaz coret ini ya. Iya, Pak. Hal fi Ini dzalika di ayun Afif karena ada mat. Hal fi ulang. hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr. Iya. Lanjut, kita lanjut lagi. Alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, lanjut. Irama zatil imad. Cukup ya. Tadi baik, sampai sini ya, sampai ayat ke-7 ya. Kita bahas tajwidnya Afif. Hal fi dzalika qasamul. Ini ada nggak yang dibaca dengan tafhim tebal? Artinya dibaca dengan tebal hurufnya ya. Huruf H dibaca tebal nggak? Lam dibaca tebal. Fi yang mana yang mau dibaca tebal? Afif? Nggak ada kayaknya, Pak. Yang pertama harus dikoreksi, dilihat kalau membaca huruf yang tebal. Dilihat di antara huruf ini ada nggak huruf isti'la? Afif? Ada Ya. bukunya ya di rumah ya. Huruf Ada. isti'la itu ada 7 ya, yang berakhiran O. Di sini ada nggak yang berakhiran O hurufnya? Ya. Afif? Nggak ada, Pak. Hah? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ustadz ini ya, Ustadz bacain huruf-hurufnya ya. Huruf isti'la adalah huruf sod, dot, ya, sod, dot, to, zo, ya, gha, qaf, kha, gha. Ada nggak hurufnya di antara itu? Oh ya, Pak. Kha, ada nggak huruf kha di sini? Oh. Nggak ada. Ulang lagi ya. Sod, dot, to, zo, gha, qaf, kha. Itu kok kan, Pak? Ko ya. Ustadz kurang dengar. Yang keras dikit ya. Ko Iya. dibaca tafhim. Kenapa dibaca tafhim, Afif? Tebal.
karena dia punya sifat isti'la. Apa isti'la? Terangkatnya pangkal lidah. Ketika pangkal lidah terangkat, maka dia otomatis tafhim. Qafnya akan menjadi tafhim. Yang lainnya Ustaz, yang lainnya tidak terangkat, maka dia makhrajnya bersifat istifal, tarkik, tipis. Jadi yang lainnya dibaca tipis, iya. Oh gampang Ustaz, jadi kalau ketemu ada yang 7 huruf itu pasti tebal. Iya, betul. Kalau kita mengulang dari sini ya, wal fajr wa layalin asyr wa syafi wal watr wal laili idza yasr. Enggak ada huruf isti'la. Berarti enggak ada yang tebal Ustaz. Dari satu sisi enggak ada yang tebal, huruf isti'lanya enggak tebal. Ya, enggak ada yang tebal. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut ya. Sekarang kita ke kasus kedua. Di sini ada yang tebal enggak? Afif, Ya, Pak. di sini ada yang dibaca tebal enggak? Atau Ustadz permudah, huruf ro ini dibaca tebal apa dibaca tipis? Tebal, Pak itu. Tebal. Coba diurai, kenapa dia dibaca tebal? Gara-gara ada ja ya, Pak. Ada ja. Kayaknya Ja sih. menjadi penyebab huruf ro dibaca tebal. Salah ya, tidak menjadi penyebab huruf ro dibaca tebal. Jadi penyebabnya apa? Seperti tadi yang kayak raja di atas, ro-nya waqaf. Sebelumnya huruf yang sukun, ini juga menentukan nih. Sebelumnya lagi baris di bawah. Kalau sebelumnya baris di bawah atau kasroh, maka ro-nya menjadi tipis. Ro ini menjadi dibaca tipis. Kalau ini dibaca tebal, kenapa? Karena yang mendahulunya huruf yang fathah. Ya, bisa dipahami ya. Kalau yang mendahulunya huruf yang fathah atau yang domah, ini menjadi tebal. Kalau ini menjadi tipis atau tarkik. Paham nggak kira-kira? Oh. Ya. Jadi setelah kita memeriksanya huruf istilah, kita periksa huruf kedua. Huruf kedua adalah ro. Cari yang ada huruf ro-nya. Oh, ini ro nih. Oh, tafhim. Oh, bukan, ini tarkik. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi, Afif paham nggak kira-kira Afif? Insya Allah, Pak. Kalau Afif masih bingung, nanti dilihat ya video-video pembelajarannya ya. Video pembelajarannya ada di tempat Ustadz Maliki di YouTube-nya. Silakan dibuka ya. Sekarang Ustadz bahas yang ini. Alam taro, ro-nya dibaca tebal apa baca tipis? Tipis, Pak. Tipis. Afif bisa jawab nggak? Tipis, Pak. Kenapa sebab tipis? Ya, ketika ro hidup berharokat, ya, ketika dia berharokat di atas, maka dia dibacanya tebal. Tuh, ini nanti dibaca tebal nih. Alam taro, ro, dibaca tebal. Kalau ru dibaca tebal nggak Ustadz? Baca tebal juga. Ru, ya. Kalau ri Ustadz baris di bawah dibacanya tipis, ya. Kayak gini nih dibaca tipis. Tapi Ustadz bilang tadi ini tebal bukan tipis karena kita matiin, jadinya dia tidak berbaris, ya. Tidak berbunyi, pajok. Kalau berbunyi itu ro, ri, ru. Kalau ro, mad, mat, ro dan ru tafhim. Kalau bunyinya ri tarkik. Nah, gitu aja ya. Ini bunyinya dia ro ya. Ini dibunyinya ro fathah, maka dia tafhim. Kalau dia bunyinya ri, dia tarkik. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Ustadz nyeranginnya kecepatan ya? Afif. Halo? Iya, Pak. Bisa dipahami nggak Afif Ustadz neranginnya kira-kira? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Jadi kenapa dia dibaca tebal Afif? Dibaca tebal. Gara-gara apa tadi? Gara-gara dia berharokat di atas. Ya, ro. Gara-gara dia hidup berharokat di atas, ro. Atau ru, nanti ketemu ru, maka dia dibaca tebal. Ru. Kalau ini Ustaz mir. Nah, ini dia bukan berharokat di atas, dia sukun, posisinya mati. Nggak kebaca rari ru, nggak kebaca rori ru, nggak kebaca ya. Tapi ini dibacanya mir.
ya, berarti dia nggak bisa dilihat. Dilihatnya apa? Huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya sudah lihat, huruf sesudahnya. Syaratnya udah banyak ya. Ada ya. Baik, kalau dia hidup nggak ada syarat dia. Kalau dia hidup berharokat fathah, pasti dia tafhim. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini nggak ada huruf yang isti'la. Artinya nggak ada huruf lain yang dibaca tebal kecuali huruf ro. Ro tebal. Gitu ya. Kenapa sih kita harus membaca tebal dan tipis, Ustadz? Itulah sifat huruf. Kalau mau fasih, kita harus mengeluarkan sifatnya. Ya, kalau dia membacanya tidak mengeluarkan sifatnya, maka tidak sempurna kefasihannya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Di ayat yang ini tadi, ada nggak yang dibaca dengan tebal hurufnya? Afif? Iya, Pak. Hah? Ada yang dibaca dengan tafhim nggak di sini? Yang di akhir itu ya, Pak. Apa? Yang da. Ini? Da, Pak. Ini yang mana? Da, yang terakhir itu. Samping, Pak. Yang Akhiran. yang ini ya? Iya. Yang mana yang dibaca tebal? Jadi untuk mengetahui tebal tipisnya jangan kita yang merasakannya, tapi kita harus tahu teorinya ya. Kalau kita sudah tahu teorinya, baru kita coba merasakan. Gitu. Jangan dibalik. Kita rasa-rasa dulu. Za tebal ini Ustaz. Kenapa dia tebal? Kayaknya sih tebal Ustaz tuh. Za, bukan ya. Bukan dirasa-rasa. Tapi setelah kita tahu teorinya, baru kita rasa. Ini yang tebal adalah ro-nya. Ya, selain ro nggak ada yang dibaca tebal, Afif ya. Iya. Jadi Afif tolong dibuka bukunya, dipelajari lagi ya. Buku tentang apa namanya? Tentang tafhim dan tarkik seperti ini Usmani ya. Itu ada di halaman 43, 44, 45. Pembahasannya panjang ini ya Afif ya. Ini sudah kita kupas dalam beberapa kali pertemuan. Mungkin Afif tertinggal dalam pertemuannya. Silakan dibuka kembali video-video pembelajaran. Baik, itu ya Afif ya. Satu lagi yang terakhir Afif ya. Satu lagi, sini ada alif lam. Samsiah apa Komariah Afif? Ya, Pak. Ini yang Samsiah apa Komariah? Komariah, Pak. Kenapa dia Komariah Afif? Itu lelahnya dibaca. Oh, ada tanda sukunnya. Benar ya. Ada tanda sukunnya. Kalau kita mencirenin atau mencirikan, kalau ada sukunnya Komariah Pak Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang begitu, benar. Tapi kalau dalam uraian tajwidnya, alif lam ini akan menjadi komariah ketika dia menjumpai huruf komariah. Huruf apa yang komariahnya di sini? Huruf komariahnya? Ini, alif lamnya menjumpai huruf ini nih. Huruf apa nih, Afif? Pak. A. Nama hurufnya bukan A, tapi Ain. Ain ya. Huruf Ain adalah huruf komariah, sehingga dia membuat lamnya ini terbaca. Kalau huruf Ain ini huruf samsiah, lamnya tidak akan terbaca. Ya, contohnya huruf Shin. Shin ini adalah huruf samsiah, sehingga menyebabkan lamnya tidak terbaca. Ya, jangan dibalik ya. Karena lamnya ini tidak ada tanda sukunnya, maka Shinnya adalah Shin samsiah. Bukan. Caranya alif lam ini menjumpai huruf samsiah, maka alif lamnya tidak terbaca. Ustadz rasa cukup ya Afif ya. Nanti kita akan bahas lagi. Tinggal satu orang yang belum tilawah. Silakan selanjutnya Nabil. Yuk Nabil yuk. 3 ayat Nabil. Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Samudal lazina jabus suhra bil wad. Dibantuin ya kalkulannya. Fir'auna zil autad. Cukup ya. Kita bedah tajwidnya Nabil. Nabil bacanya lancar bener nih, bagus nih. Ya, di sini alif lamnya kenapa tadi dibaca hamzah wasalnya dibaca a Nabil? Kok nggak illati atau ullati? Kenapa dibaca allati? Nah, itu ada lam. Iya, dia menjumpai huruf lam.
Kalau hamzah wasal menjumpai huruf lam, maka dia dibaca selalu a, ya. Sama seperti ini. Kalau wawnya tidak ada, pasti dia dibacanya al-lail, ya. Fungsi hamzah wasal adalah untuk menyambungkan, ya. Kalau sudah ada penyambungnya, maka hamzah wasalnya tidak terbaca. Ya, seperti ini. Kalau dia wawnya sudah ada, maka hamzah wasalnya tidak terbaca, ya. Atau kalau di sini, kalau kita sambung, ya, irama dzatil imadil lati, sehingga hamzah wasalnya tidak terbaca. Ketika menemukan hamzah wasal di pangkal, barulah kita ketemukan kasus bacanya a, i atau u. Ini kemarin sudah kita bahas. Ketika dia berjumpa lam maka dibaca dengan a. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Allati lam yukhlaq. Adakah yang dibaca dengan tebal? Nabil. Allati lam yukhlaq. Di sini adakah huruf yang dibaca dengan tebal, Nabil? Ko. Oh, kenapa dia tebal, Nabil? Huruf istilah. Ada lagi nggak yang lain, Nabil? Ko. Oh, dengan ko, ya. Tapi ini harokatnya sukun, Ustaz. Nggak pengaruh. Kalau huruf istilah nggak ada pakai syarat. Mau dia sukun, mau dia nggak ada harokatnya, ya. Emang ada, Ustaz, huruf kof nggak ada harokatnya? Ada, surat kof. Kof. Nah, itu juga ko-nya istilah. Ya, hurufnya tafhim, ya. Kof, kho juga, ya. Sukun, tasdid, kasroh. Tapi ketebalannya berbeda. Kof yang berharokat fathah lebih tebal dari yang kasroh, ya. Seperti itu, ya. Ko, ki-nya nggak bisa ditebalkan sekali. Jadi susah, ya. Jadi jenis ketebalannya berbeda, tapi tetap sama dibaca tebal. Baik, kita lanjutkan lagi. Fil bilad, alif lamnya apa nih? Komariah. Komaria. Kenapa Komaria? Nah, ada huruf komariah di situ. Ada huruf komariahnya, alif lamnya menjumpai huruf komariah. Huruf komariahnya yang mana? Huruf apa? Ba. Nah, huruf ba. Kita lanjutkan lagi, ya. Wasamudal ladzina. Silakan. Alif lamnya samsiah apa komariah? Samsiah. Samsiah. Huruf samsiahnya huruf apa? Lam. Lam. Iya, nggak ketipu, ya, bukan zal, ya. Huruf samsiahnya adalah lam, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Adakah huruf yang tafhim di sini? Wasamudal ladzina. Ada tafhim nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita lanjutkan lagi. Jabus sakhra bil wad. Ada yang tafhim nggak? So. Kenapa dia tafhim? Huruf istilah. Huruf istilah. Walaupun dia ada tasdid nggak pengaruh. Dia tetap tebal. Ada lagi yang lain? Kho. Kenapa dia tafhim? Huruf istilah. Masya Allah, ya. Yang ini alif lamnya samsiah apa komariah? Komariah. Kenapa dia komariah? Ada huruf komariahnya. Huruf komariahnya yang mana? Wow. Wow, Masya Allah. Satu lagi, ya. Satu lagi, Nabil. Kita coba loncat pada ayat ayat yang ini nih. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, Ustadz pengen tahu hukum bacaannya. Ini roknya samsiah apa komariah? Terlihat nggak tadi? Ini. Inna rabbaka. Terlihat nggak? Iya, Pak. Roknya dibaca tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Kenapa dia tebal? Karena fathah. Berharokat fathah. Labil. Ini alif lam samsiah apa bukan? Alif lam samsiah apa komariah? Komariah. 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 Menjumpai huruf? Mim. Mim, komariah. Mir. Samsiah. Tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Kenapa dia tebal? Setelah rok sukun ada huruf istilah. Nah, ini rok sukun setelahnya ada huruf istilah. Tapi ini sebelumnya ada kasroh nih. Kalau dia nggak ada shot, ya, shotnya nggak ada, mir, ya dia pasti tarkik. Kita menyangkanya dia tarkik. Tapi dia ketemu huruf shot, maka dia menjadi tafhim, tebal. Masya Allah, itu ya. Kalau sudah paham seperti itu, jadi dibulak-balik pun nggak jadi masalah, ya.
Sekarang satu lagi, Ustadz mau tahu Nabil, ini cara bacanya bagaimana nih kalau kita mulai dari sini nih, hamzah wasalnya nih. Ibtalahu. Ibtalahu dikasih kasro. Kenapa dibaca kasro? Nah, nggak ada lam dan nggak ada domah. Nggak ada lam, nggak ada doma. Oh, mudah ya. Ustadz belum pakai istilah seperti itu tuh. Nggak ada lam, nggak ada doma. Benar. Huruf keduanya bukan huruf lam. Huruf ketiganya nggak ada doma. Ya, benar. Cara bacanya ibtalahu. Ustadz rasa cukup. Ada lagi yang belum baca? Ada yang mau ditanyakan kalau enggak? Ilyas ya? Ilyas belum ya Ilyas ya? Halo Ilyas, Assalamualaikum Ilyas. Ya Pak, Belum baca ya Ilyas ya? belum. Nah Ilyas, ayo kita lanjutkan Ilyas. Ustadz kirain udah semua tadi, maaf ya Ilyas ya. Kita tadi Ya. sudah sampai di ayat berapa ya sama Nabil tadi. Nabil cukup ya Nabil ya? Ini Ilyas ayat berapa tadi Ilyas ya? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Kita coba ini nih Pak Aksaru fi hal fasad. Ayo silakan Ilyas baca yang ini Ilyas. Ya Pak. Fa'aksaru fi hal fasad. Nah, ini ada matnya nih. Fasad. Diulang lagi Ilyas ya. Fa'aksaru fi hal fasad. Ini nggak boleh dikasih mat. Tapi ada huruf mat Ustadz, benar ya. Ada huruf mat, tapi dia tidak menjadi mat karena nyambel yang sukun di sini nih. Fi hal, nggak boleh dibaca fi hal. Di mat dulu baru disambar, nggak boleh. Fi hal, fasalah ya. Diulang lagi kita ya, silakan. Aksaru. Fa'aksaru fi hal fasad. Ini lanjut ayat berikutnya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Iya, satu lagi Mana ini? Inna rabbaka labil mirsad. iya mirsad ya. Coba kita bahas tajwidnya ya. Fa'aksaru. Ini hukum ro-nya tebal apa tipis? Tipis. Kenapa dia tipis? Karena huruf istiqlal. Karena tarkik. Iya, tarkik itu tipis. Kenapa dia tarkik? Ada penyebabnya. Ro bukan huruf isti'la. Ro bukan isti'la. Dia istifal. Ya. Dia huruf tipis, tapi dia bisa menjadi tebal. Huruf ro ini bisa tebal, bisa tipis. Atau kalau kitanya bisa feminim, bisa maskulin, bisa jantan, bisa betina. Ini dia sedang jadi jantan apa sedang jadi betina nih? Jantan. Lagi jantan, lagi tebal dia. Kenapa sebabnya dia tebal? Karena huruf takfim. Bukan huruf tafim. Tafim itu artinya tebal. Karena dia berharokat di atas ru. Ya. Kalau dia bunyi ru, ro, maka dia menjadi tebal. Ya, tadi seperti angkasa ya. Kalau ini ro, ya, bunyi tebal. Kalau ri, maka dia jadi tipis ya. Kalau itu semua huruf Ustaz enggak. Yang bisa tebal bisa tipis cuman ro dan lam. Ya, bisa tebal bisa tipis ro dan huruf lam. Tapi Ustaz tadi banyak huruf lam nggak dibahas, bukan nggak dibahas. Huruf lam akan menebal hanya pada lafaz Allah. Kebetulan di sini tidak ada yang ada lafaz Allahnya, ya, lafzul jalalahnya nggak ada. Jadi ini dibaca tebal karena berharokat dhammah. Baik, ini alif lamnya samsiah apa qamariyah? Apa? Hmm? Apa Pak? Alif lamnya samsiah apa qamariyah? Samsiah. Kenapa samsiah? Komariah. Kenapa qamariyah? Karena ada huruf lainnya. Ada tanda sukunnya ya. Iya, kalau ditanyain uraiannya karena alif lamnya menjumpai huruf qamariyah fa.
seperti tadi yang dibahas temannya ya, Nabil ya. Begitu cara membahasnya. Sekarang saya tanya lagi nih di sini nih. Ini falsobba. Yang mana yang dibaca dengan tebal? Falsobba. Yang so. Oh, kenapa so dibaca tebal? Karena huruf atasnya fathah. Tidak. Ini fa juga berat patah nggak dibaca tebal. Karena sod huruf isti'la. Walaupun dia berharokat kasroh, dia tetap akan dibaca tebal. Si, ya. Tidak boleh dibaca ya. Itu tipis, sehingga dia merubah bunyinya, merubah hurufnya, ya. So-nya dibaca tebal bukan karena fathah, tapi karena dia huruf isti'la. Mau kasroh, mau doma, mau fathah, mau sukun, posisi dia tebal. Apa? Karena kenapa dia nih? Huruf istiqlal. Huruf isti'la ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ro, dibaca tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena huruf fathah. Iya, istiqlal. kalau ro betul alasannya karena fathah. Karena ro-nya doma. Benar, kalau ro punya alasan seperti itu. Kalau huruf isti'la tidak punya alasan karena dia fathah. Bukan ya. Lanjut. Sauto. Ada yang dibaca tebal nggak? Ada, Pak. Yang mana? Toh. Oh, kenapa dia dibaca tebal? Huruf istiqlal. Huruf isti'la. Ustadz rasa cukup ya. Itu yang bisa Ustadz jelaskan. Ustadz berharap kalau kalian kurang paham, coba cari lagi di buku, di YouTube, atau di video pembelajaran Pak Maliki ya. Dipahami lagi. Insya Allah pembahasan tafhim tarkik ini mudah ya. Insya Allah mudah kalau kita mencoba untuk memahaminya. Terima kasih. Saya rasa waktu saya sudah cukup. Sebentar lagi kita akan berakhir. Saya serahkan kembali lagi dengan Ustadz Maliki. Silakan Pak Maliki. Baik, terima kasih Ustadz Iwan. Begitu Anda sekalian ya. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Insya Allah kita cukupkan, dan siapa yang tidak hadir kalau ingin mendapatkan nilai keaktifan maka nanti akan Ustadz persilakan untuk melihat tayangan ini dan memahaminya ya, sebagaimana tadi kawannya sudah belajar. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, atau nanti Ustadz akan berikan linknya di kelas ya, di Google Classroom ataupun di ini dia psikologi ya, psikologi kelas 9. Karena beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan informasi untuk menyampaikan juga selain di Google Classroom juga di psikologi. Jadi ada 2 tempat yang akan saya share. Baik, terima kasih, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Insya Allah sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Dan untuk berikutnya kita tetap menggunakan link yang sama ya. Selama pembelajaran kita gabungkan, kita menggunakan link yang sama. Dan kita cukupkan dengan bersama melafazkan lafal hamd dan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.